Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, memberkati lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus
pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua masih semangat. Puji Tuhan. Anggota KOR masih semangat. Puji Tuhan. Referen dari Mazmur tanggapan yang barusan kita nyanyi tadi apa? Masih ingat? Referen Mazmur tanggapan tadi. Belum sampai 10 menit. Hai. Referen tadi apa yang dinyanyikan email tadi? Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jalan kehidupan itu yang diberitahukan oleh Yesus kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus sudah menerangkan kepada mereka kitab-kitab Musa dan kitab para nabi. Tapi saking kecewanya mereka terhadap Yesus, mereka tidak memberikan peluang yang lebih luas kepada Yesus untuk berbicara kepada mereka. Gambaran kekecewaan dua murid dalam kisah Injil tadi itu menjadi bagian dari kita, hidup kita masing-masing. Kalau kita kecewa, apalagi kecewa terhadap pasangan, bicaranya tidak ada titik koma. Benar tidak Bapak Ibu? Kalau manusia kecewa, bicaranya tidak ada titik koma. Setelah dia puas baru berhenti bicara. Itu yang diwakilkan oleh dua murid dalam kisah Injil tadi. Yesus hadir berjalan bersama mereka, sudah menerangkan kepada mereka isi kitab suci, tapi mereka tidak peduli. Padahal hati mereka berkobar-kobar. Ada ungkapan, ada ikatan batin antara Yesus dengan para muridnya. Maka ketika Yesus menerangkan kepada mereka, hati mereka berkobar-kobar, tetapi mereka tidak peduli dengan Yesus. Apa yang membuat mereka mengenal Yesus dalam Injil tadi? Hai anak-anak, apa yang membuat dua murid itu tahu bahwa itu Yesus? Yang depan saya. Ketika Yesus mengambil roti memecah-mecahkan, baru mereka sadar itu Yesus, ternyata Yesus sudah berlalu, terlambat mereka. Maka ada penyesalan, penyesalan itu selalu datang di akhir. Kalau di awal namanya proposal. Kalau di awal namanya proposal. Mereka sadar, setelah mereka sadar ternyata Yesus sudah berlalu. Itu mengajarkan kepada kita, ketika ada kesulitan, manusia larut dalam kesulitan, tidak memberikan peluang kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan hadir, mereka tidak sadar, kita tidak sadar. Dan ketika ada kesulitan, manusia terlalu aktif berbicara, kurang mampu untuk mendengarkan. Maka ketiga bacaan suci hari ini, teristimewa Injil mengajak kita supaya kita tidak mudah kecewa dan tidak mudah untuk mengecewakan orang lain. Kita belajar menjadi pribadi yang mampu mendengarkan dengan baik. Karena seringkali kita lebih aktif berbicara tetapi kurang mampu untuk mendengarkan. Maka ketiga bacaan suci hari ini mengajarkan kepada kita setelah kembali dari rumah, dari Ekaristi ini, kita hadir di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat, juga di sekolah dan di tempat kerja kita. Belajar, berjuang untuk menjadi pribadi yang mampu mendengarkan. Sekali lagi, kalau kita mampu mendengarkan dengan baik, kita tidak mudah kecewa dan tidak mudah mengecewakan orang lain.
Tetapi kalau kita terlalu aktif berbicara, kita mudah kecewa dan mudah juga untuk mengecewakan orang lain. Mari kita berjuang, semoga setelah Ekaristi Kudus ini kita belajar berjuang untuk menjadi pribadi yang mampu mendengarkan Tuhan dan sesama dengan baik.